Halo semuanya, welcome di Julidism. Jadi kali ini episode kedua dari Julidism. Tidak terasa ya, Julidism sudah masuk ke episode kedua dan bakal banyak pembahasan-pembahasan menarik di Julidism episode kedua ini. Dan gue harap kalian semua menikmatinya. Dan tentunya di episode kedua ini gue nggak sendiri nih, ada salah satu host magang yang bakal menemani gue di sini. Siapa itu? Nanti ya kita mulai dulu intronya. Nah, yang tadi gue bilang host magang ini ada sini. Mantap. Magang. Ini ada siapa namanya? Diperkenalkan sebelah sini dulu. Sebelah sini dulu. Siapa Nama namanya? gua Gin, host magang. Nama lengkap dong. Nama saya Muhammad Nia Prihadi, NPM 0415541. Oh, mantap. Udah lulus Oke, jadi kemarin. teman-teman ya, teman-teman duniawi, di sini gue nggak sendiri. Ini ada host magang yang bakal menemani gue di sini. Semoga bisa menemani gue terus sih sampai di episode-episode selanjutnya gitu ya. Dan kita akan mulai episode kedua dari Julidism. Kasus pertama Gin, yaitu dari NTT. Nusa Ada apa nih? Nusa Tenggara apa ya? Nusa Tenggara Timur. Timur ya? Gue Nusa Tenggara. Waduh. Nusa Tenggara Timur, oke. Aku masih kaku, guys. Maaf. Jadi viral beberapa waktu yang lalu viral ada truk Gin di stop Di stop. sama Komodo, maksud gua sama Komodo katanya ini tuh strong pick banget katanya ketika orang-orang atau SJW ya, SJW Instagram atau Twitter pada keluar bilang katanya kalau itu adalah satu kejadian yang memang sangat epic gitu. Tahu kan gambarnya tapi? Tapi kalau menurut gua kalau lihat dari truknya ya, truknya kayak ngebelesek gitu ya. Iya, kalau dilihat dari gambar ya, truknya kayak bukan ngebelesek dong ya, kayak Iya. tembus gitu ya ke Kalau bahasa off-roadnya ke pater. kalau bahasa Iya. off-roadnya. Slip gitu ya, Slip, truknya. ya. Tidur dong. Jadi katanya Slip. Apa? Slip. Aduh, orang atuh euy make slip. salep. Oh, mantap. Jadi gini katanya Ya, di gimana? NTT ini ada project yang namanya Jurassic Park. Ya, Jurassic Park. Jadi tahu Jurassic Park Tahu sebelumnya? dong, film. Iya. Ya, bener Ini kan? benar. Iya. Ini katanya bakal jadi the real Jurassic Park, di Ah. mana bakal ada replika-replika dari dinosaurus. Mungkin ya, dan Replika. ini juga lagi proses pembangunan dan menuai pro dan kontra ya. Pro dan kontra. Dan katanya ada salah satu organisasi yaitu WALHI. Apa tuh Walhi? Apa ya namanya? Apa sudah kayak sudah aduh ya Allah, kenapa Apa Walhi itu tadi? Saya sangat apa ya? WALHI itu apa? Walhi adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ini mengecam ya proyek pemerintah untuk membangun Jurassic Park di NTT karena mengancam banyak sektor Gin. Lebih tepatnya mengeritik, kalau kita lansir di CNN judulnya adalah foto komodo truk viral. Walhi kritik Jurassic Park NTT. Karena memang masih banyak, bukan masih banyak maksudku, karena memang banyak banget aspek yang dirugikan ketika misalkan si Jurassic Park ini dibangun Gini. Pertama katanya kekurangan air bersih kah katanya di sana. Ya walaupun mungkin ada baiknya, cuman lebih banyak mudaratnya kalau kata orang Islam. Jadi lu sebagai orang, misalkan nih lu sebagai orang NTT setuju nggak kalau ada Jurassic Park di NTT sendiri? Kalau gua belum lihat proses pembangunan seperti gimana ya, karena kan masih proses ya. Ya. Gua belum lihat sih. Tapi kalau yang namanya pembangunan mah pasti ada ya Pro kontra. pro kontranya ya. Iya. Ya itu mah bukan hak saya untuk berbicara seperti itu gitu. Karena saya takut. bukan kapabilitas orang Ginanjar buat ngobrol Iya. hal ini gitu ya. Karena soal masalah-masalah itu saya mendingan skip lah. Saya hanya melihat dari ada Jurassic Park ya di NTT. Gimana sih gitu. Tapi kalau menurut gua ya boleh membangun Jurassic Park asalkan tidak merusak lingkungan. Kalau itu Linkin Park bangsat. Nah, kalau buat gua sih ya boleh ya kalau misalkan mau bangun Jurassic Park gitu ya. Yang pertama asal tidak merusak lingkungan dan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar NTT situ ya. Iya, dan setahu gua juga ada beberapa tingkatan ini Apa gitu? tingkatan
nama, tingkatan nama gitu. Gue bilangnya gimana ya? Apa? Gue tuh pernah ngelihat di salah satu video apa gitu, lupa. Jadi ada cagar alam, ada cagar alam, taman konservasi, sama hutan lindung gitu. Kalau cagar vetivera ada. Jokes apa tuh? Serius jokes apa? Cagar Alam Badukun. Waduh, bukan umurku, aku kalian 97. Buat kalian yang nggak tahu, Alam Badukun itu punya adik kandung yang namanya vetivera dan itu pedangdut juga udah. Setahu gua Alam Badukun rambutnya kayak gordeng. Iya, kayak gue. Dua iya betul. Kayak Charlie. Oke, Charlie. lanjut tadi ada cagar alam. Charlie Van Houten. Cagar alam, lanjut. Apa cagar alam? Dia menurut gua tuh cagar alam. Jadi ada lupa. Ya udah nggak apa-apa ya teman-teman, nanti mungkin bisa dibawain intermezzonya di video kasus kedua nanti ya. Ya atau kan nanti kita misalkan ada narasumber yang bisa diajak diskusi tentang Pulau Komodo, bolehlah kita diskusi. Ya, nanti kita suguhin. Kita panggil komodonya ke Ya. sini. Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Lanjut ke kasus kedua, nggak kasus sih, ya berita kedua langsung. Berita kedua ya. Berita kedua yaitu ada salah satu ojol di Bandung ya, Pak ya. Di Bandung ada salah satu ojol di Bandung, dia itu menciptakan helm yang bentuknya seperti Iron Man. Gitu. Jadi helm itu nggak sekedar cuma nempel di kepala, jadi katanya helmnya itu bisa dia bergerak gitu seperti halnya Tony Stark menggunakan helm Iron Man, katanya kayak gitu Gin. Mantap, dilansir dari Drama Ojol ID. Ya, Drama Ojol ID di Instagram. Jadi Setelah- menurut lo gimana Gin? Menurut gua itu ber-SNI tidak. Karena gini ya, helm itu ada daya tahannya ya. Dan daya tahan helm itu tidak setahan orang-orang yang udah berjuang terus diabaikan gitu. Kayak Jangan gitu. Internal itu jangan dibahas ya. Bisa disensor. Enggak, jangan dibahas. Terus. Ya, karena helm SNI itu sudah menjadi standar berkendara pada saat ini. Setuju. Ya, karena itu teh helm terbuat dari apa? Tapi menurut lo untuk seukuran ojol ya, menciptakan helm nih, ngebuat helm Iron Man dengan dengan bisa bisa bergerak sendiri gitu, itu termasuk pintar dong. Menurut gua termasuk riweuh ya. Karena gini. Ya riweuh Ya, sih, lu riweuh. mau ojol apa mau main film Iya. gitu. Tapi ada untungnya. Apa? Pak, posisi di mana saya pakai helm Iron Man? Udah masih ketemu. Udah masih ketemu. Gampang ketemu ya. Iya. Lu kebayang gak sih? Jadi kalau misalkan ibaratnya nih, Ya, ini kita analogikan stasiun Citayam. ya kan Coba gimana, banyak gimana ini kan ceritanya? banyak crowded banget gitu Iya, ya. di situ ada es kelapa rasa alpukat. Di situ doang. Iya. Misalkan lagi PPBN Iya. ngejemput gitu, Pak, helmnya yang mana? Helmnya Iya. Iron Man gitu. Iya, Gampang Iron ya. Man. Gampang sekali. Gampang ketemu ya. Jadi memang ini sangat visioner dan Visioner. juga keren juga sih. Dan buat- sebenarnya nih ya, aduh motong deh, gak apa-apa. Gak sopan nih motong pembicaraan orang tua lagi kalau. Jadi menurut pemantauan saya sebagai reviewer otomotif di dunia W, nonton juga ya review saya L2 Super. Terus gimana? Aduh, nggak anjing. Di sekolah tadi ngerekam tuh. Jadi helm itu sekarang sudah berbagai macam ya. Ada yang berbentuk gas LPG 3 kilo, Iya. ada yang berbentuk boneka Elmo atau enggak? Ya, boneka yang Itu berbulu kan. ya, berbulu. itu khusus AAA yang pakai Ninja 2,5. Jadi gua nggak ngerti ya kenapa AAA yang pakai motor Ninja. Apa sih gua tahu kalau ngomong Jadi gua nggak ngerti kenapa AAA Iya. yang pakai motor Ninja, helmnya full face, motif Elmo, lo tau gak sih? Iya, itu Yang pink ya, pink. muncul orang eta kacayan gitunya. katanya gemes kan Gin. Buah apa gitu Udah sih. lah, kan lu gak punya ninja, lu gak Oh, bisa iya, bener, ngerasain. Ah, Tapi sekarang kesini aja gak pakai motor. gua ya bener ya, naik dijemput. Enggak, menurut gua nih ya boleh lu pakai helm yang bentuknya gimana gitu ya. Asal SNI gitu. Tapi boleh lah lu pakai helm Iron Man gitu ya untuk seru-seruan gitu. Tapi lu yakin gak dia bakal ditilang nanti ya kalau sama polisi? Bakal lah, Bakal ya. bakal gitu. Pasti kenapa sih gitu. Gua pernah gitu ya ditilang di daerah Pemda pakai plat nomor yang tulisan I love you ya tulisan. happy with you. Happy with you, sorry happy Waktu with itu lagi nungguin biasalah. Tidak.
Gua pakai itu kan jadi ini gua jadi bahan lelucon polisi. Ya, Gimana kata Pak polisinya yang lu ingat? gua kan ini kan terus disuruh dilepas, terus gua pegang terus difoto. Ada fotonya gak? Enggak ada. Ada kali Ada kalau fotonya. kalau ada kasih kayak kita fotonya Itu gue nggak ada, nanti nggak ada. edit. Oke. Itu aja gini ya untuk yang Iron Man ya. Dan buat ojek Iron Man, semoga gua ketemu dan nanti gua interview. Dan tentunya gue sangat mengapresiasi sih karyanya bagus sekali tepuk Bagus tangan banget. dong. Tepuk tangan dan buat Gojek, Anda harus mengapresiasi karena keren. Kasus ketiga atau berita ketiga lebih Mantap. tepatnya. Hmm. Ini ada salah satu berita yang sangat atau kejadian yang sangat sensitif sih Gin, buat umat muslim di seluruh dunia, yaitu Presiden Prancis Emmanuel Macron menyetujui sebuah karikatur tentang Nabi Muhammad. Gin. Parah banget guys. Jadi ada sebuah seniman, bukan sebuah maksudnya, ada seorang seniman yang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW dan dipajang katanya di gedung parlemen Gin. Dan akibat perbuatan atau akibat persetujuan dari Emmanuel Macron tersebut, beberapa negara di Eropa dan tentunya nih negara-negara Arab mulai memboikot Perancis Gin, karena tindakan tidak terpujinya itu. Karena memang sudah pada dasarnya dan mungkin semua umat muslim juga tahu kalau Nabi Muhammad itu tidak bisa digambarkan oleh apapun, benar guys. Iya, dan pasti saja menimbulkan kontroversi ya. Pasti menimbulkan kontroversi. Bahkan sempat ada gosip katanya salah satu pemain timnas Prancis yaitu Paul Pogba sempat berhenti atau keluar dari timnas Prancis untuk mendukung atau gara-gara nggak suka sama si Macron ini ya, masih presidennya. Tapi ternyata udah dikonfirmasi lagi sama Paul Pogba via story-nya, ternyata itu bohong. Tapi memang terlepas dari kebohongan dari Pogba tadi, memang yang dilakukan oleh Emmanuel Macron ini sangat tidak dibenarkan dan patut diboikot seperti itu. Jadi jangan seperti Emmanuel Macron Anda, oke? Diem aja, kenapa? Takut bukan? Oke, kita lanjut ke berita keempat. Ini beritanya udah biasanya sih kalau udah mau ada berita ini Gin, udah ada nih broadcastannya di grup WhatsApp. Wih, forward terus kemana, dari grup keluarga, dari grup organisasi, grup tongkrongan, grup ya pokoknya banyak deh, grup vokal kayak gitu ya. Udah banyak deh kayak gitu. Jadi Operasi Zebra gitu. Operasi Zebra 2020 akan digelar lagi dan banyak banget nih jenis pelanggaran yang disasar sama polisi atau kepolisian, yaitu salah satunya tidak pakai masker. Oke, Gin. Bagaimana menurut lo tentang Operasi Zebra ini? Operasi Zebra itu rutin dilakukan ya. Setiap tahun tuh pasti ada beberapa kali gitu ya. Dan menurut gua ini adalah hal yang bagus gitu. Karena mengingat pengendara masih banyak yang melanggar. Apalagi nih ya kalau di kota-kota besar nih ya. Sok liar gitu ya, hari jalan teh ya. Pembatas jalannya tuh. Ya apa? Terobos kayak gitu. Dan muter mah kejauhan cenanya. Gue paling gak suka nih ya ada pengendara yang seenaknya nih ya. Selain membahayakan diri sendiri, membahagiakan aja. Magang. Selain membahayakan diri sendiri, dia juga membahayakan orang lain. Contoh yang membahayakan orang lain atau dirinya sendiri, ini yang umum ya. Apa gitu? Biasanya suka pakai lampu strobo. Strobo tuh lampu gitu. Iya, biasanya. Itu lampu yang harusnya dipakai sama polisi kan? aparat, sama aparat kan harusnya kan. Biasanya tuh orang biasa suka pakai tuh strobo. Biasanya itu anak-anak yang ini ya. Ada nih pengen nyebut ininya nggak jadi gua. Ada biasanya menurut gua itu teh serap karapanoan. Silau teman-teman. Silau ya. Serap ya. Dan serap. banyak modifikasi yang berlebihan gitu ya, apalagi dari yang gua paling kesel itu ya dari lampu. Karena biasanya lampu-lampunya itu suka nggak standar. Ya, lampu belakang itu gunanya untuk peringatan kalau misalkan stop nyala atau enggak buat namanya. Kalau UN harusnya pakai lampu ya. Berapa emang? Kan peringatan jarang berisik gitu. Oh iya. Di skip itu, lanjut gitu. Aku menanggapi karena aku respect. Oke. Kan lu magang bangsat. Magang bangsat, magang jadi maling dong. Apa gimana? Iya, kenapa ya. peringatan itu? Ya karena dalam anatomi motor, Anatomi motor. Oh ini motorlogi ya. Ya, jadi dalam anatomi motor ya. Motor itu sudah memenuhi standar untuk segi
segi berkendaranya. Bahkan dari segi pembakaran pun ada standarnya. Dan standarnya itu setahu gua kalau di Vespa itu ada ya standar namanya Euro 3. Jadi itu standar pembuangannya tuh sudah agak ramah lingkungan. Agak ramah lingkungan. Dan lampu-lampunya pun sudah disetel sedemikian rupa agar tidak mengganggu, silau, tidak mengganggu, Tidak mengganggu. pengendara lainnya ya. pengendara lain ya. Tapi gua nih, gua paling kesel nih buat kalian nih sering ngeliat atau kalian bahkan pengguna PCX pakai pelek 17, maksudnya apa sih? Gua nanya, gua nanya dulu maksudnya kenapa PCX sebagus itu, NMAX sebagus itu pakai pelek 17. Bahkan gua pernah lihat Ninja pakai pelek 17. Begini ya, saya adalah mungkin orang yang paling sering kena. Oh, track recordnya. Tadi lu ngomong kayak gitu sering. Berarti kalau ada Lifetime Achievement Award, lu dapet ya operasi seri? Iya, karena saya tuh tidak suka memakai plat. Waktu beli motor tuh nggak ada dudukan plat nomornya. Mendudukan. Jadi saya itu merasa ngewa gitu ya, merasa tidak pantas, merasa ngewa. Ngewa masih siang, Ngewa sih ya, malam apa? wangi. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah, perlengkapi surat-surat, perlengkapi kendaraan-kendaraannya, jangan sampai kalian nggak pakai spion, jangan sampai nggak pakai spakbor atau nggak ada plat nomornya. Jangan bonceng 3, bonceng 2 saja. Jangan bonceng 3, bonceng 2 aja, dan juga jangan pernah bawa surat-surat tapi nggak bawa motor. Nah, masuk di case ke-6. Jangan nyindir dong. Oh ya, Kan kerja. nggak bisa gua pakai bahasa Jepang. Jadi case ke-6 ini sempat ramai dan sempat viral di Twitter kemarin, Gin, yaitu Naruto meninggal. Atau meninggal ya. Meninggoy Naruto. Marita. Jadi di Boruto chapter 551, benar Faruk? Boruto chapter 551 itu Naruto sebagai ayah dari Boruto itu dihajar habis sampai meninggoy ya. Meninggoy oleh nggak sampai meninggal. Kritis. Belum tahu. Belum tahu. Sekarang Belum lagi tahu. di rumah sakit ya. Oh, di rumah sakit Kita Indonesia. dengan terhubung dengan Naruto. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, ya bagaimana keadaan Anda saat ini? Masih sakit kaki, Oh, maksud kepala pusing. Oh iya. Terus mual-mual. Jadi di episode 551 ini Boruto lagi Naruto sebagai Naruto. ayahanda dari Naruto katanya dihajar habis oleh Ishiki Otsutsuki. Iya. Siapa? Itu tuh sebuah kelompok atau seorang? Itu produksi yang ngeproduksi. Ormas itu. Ormas bulan. Yang ngeproduksi Pocari Sweat. Siapa tuh? Otsuka. Ormas dari bulan. Jadi gitu katanya dihajar habis dan ada statement yang sangat ini sih lucu sih. Apa sih? Orang-orang Indonesia ya katanya. Ada statement dari salah satu ulama di Indonesia. Katanya gini, ketika Apa tuh? mendengar Naruto meninggal, katanya gini, Allah semua juga punya ajalnya. Memang ada apa? Memang benar sih. Bener sih, tapi Ya, karena- kan kartun bangsa. Ya, iya. Iya, tapi kan Naruto juga orang gimana sih? Naruto bukan orang, itu fiksi. Tapi kan wujudnya orang. Ih, bukanlah. Apa dong? Ya kartun wujudnya, dia bukan orang. Kalau orang tuh kita bisa sentuhin. Ya Allah. Ya hanya interpretasi, Susah ngomong sama orang yang beda 2 tahun ya. gitu. Jadi gini ya, menurut gua ya, Naruto itu meninggal, Hmm. katanya ya, Hmm. berarti memunculkan kreativitas. Kreativitas. Balik lagi lah. Enggak, udah lanjut. Pada saat Naruto meninggal, Hmm. muncullah kreativitas orang ya. Lu lihat gak meme yang Lu lihat gak meme yang Naruto di rumahnya ada tahlilan? Iya. Dia terus Katanya ada. Hinata nyiapin besek terus. Iya, itu Hinata jadi janda by the way, berarti ya. Jadi janda. Padahal gua nggak tahu anime loh, cuman kasih tahu aja tadi Hinata itu istrinya. Gitu. Boruto yatim ya. Boruto yatim. Jadi ini namanya Siti Hinata dan Iya. Muhammad. Gua kayak ikutan lah. Takut dia. Oke, untuk Naruto meninggal Lanjut, sekian ya untuk Naruto. Enggak, meninggal, lanjut sekian. ah. Kata takut. Enggak, Oh, kita iya, lanjutin iya. lagi dong. Gimana? Balikan lagi. Waktu Naruto meninggal ya, Hmm. memang Indonesia ini ya suka bikin meme ya yang tahlilan di rumah Naruto, Hinata nyiapin besek gitu ya. Dan Hinata memang yang- seperti kemarin ya yang pencipta SpongeBob meninggal. Iya. Ada juga meme yang tahlilan di rumah SpongeBob.
Lihat gak? Iya tahu. Iya. Yang warga-warga Konoha katanya pada datang itu orang tua banget jokesnya sumpah. Iya. Walaupun gue yang nggak ngerti anime gitu kayak iya apa Gue juga apalagi. Tapi itu menyebar di grup-grup kita. yang Dan menyebar dengan cepat. Ya. Iya. Jadi buat kalian penggemar Naruto jangan pesimis dulu, diikuti terus episode Naruto-nya. Kita lihat Naruto-nya meninggal ya apa enggak. meninggal apa enggak? Meninggal apa enggak ya? Karena gue sebagai bukan pecinta anime juga sih. Sama, gua juga Pecinta jadi. anime jadi aku salah ngomong juga ntar dihujat sama kalian. Oke. Ya, Sekian pas gua- tadi kasus yang Naruto, kita lanjut ke kasus yang selanjutnya yaitu kasus ke-7. Oke guys, tadi maaf ada kesalahan teknis. Jadi ini bukan kasus ke-7, kasus ke-6 nih. Maaf. Ya, Ini silakan. kasus ke-6 itu ada debt collector salah ngambil motor. Jadi yang diambil motornya itu harusnya ambil motor yang lain maksudnya, tapi ini yang disamperin atau yang dicegat di pinggir jalan sama debt collector ini adalah motor seorang prajurit TNI, dan katanya motor itu hadiah dari TNI buat si prajuritnya itu loh gitu. Jadi debt collector itu salah sasaran gitu, salah narik gitu. Dan yang bikin malunya adalah prajurit TNI ini sempat diberhenti di pinggir jalan gitu, sampai akhirnya berita ini viral di Instagram gitu. Nah menurut lu gimana? Jadi debt collector ini kan gue pernah lihat wawancaranya ini apa si Marcel Widianto sama Gofar Hilman kalau nggak salah ya. Marcel Widianto sama Gofar Hilman kalau nggak salah. Marcel Widianto ini pernah menjadi begituan juga. Debt collector. Iya, namanya bukan debt collector. Debt collector mungkin nama umumnya ya, nama pekerjaannya itu Nama mata kerennya elang. Matalang nama Matalang. kerennya. Kalau nama perusahaannya mungkin ada kayak remedial officer. Iya, jadi dia tuh megang ini apa sih alatnya teh namanya apa teh namanya? Tracker gitu bukan? Enggak, HP HP Nokia dulu. Nokia dulu namanya. Laptop HP Nokia. Namanya apa teh? N95. Namanya gini. Nokia Navigator. Ya. Namanya Iya, Nokia Navigator. bukan navigator namanya. Ego. Vibrator. Navigation. Lupa lah nanti ada di sini. N90. Terus Iya gitu. Dan menurut gua dan menurut Marcel juga katanya waktu itu dia bilang udah nggak zaman katanya di gua nggak tahu ya menurut wawancara dia ya. Jadi udah nggak zaman sekarang tuh diberhentiin di jalan. Jadi diselesaikan di kantor katanya. Tapi masih ada juga ya ternyata yang diberhentiin di jalan dan si debt collector itu malah salah sasaran ya. dan gue juga pertama dengar berita ini dari teman gue sih kaget ya, ternyata gue sempat lihat videonya cuman gue skip ya, ternyata pas cerita teman gue dan dilihat videonya, oh ini berita yang gue lihat tadi atau video yang gue lihat tadi. Jadi memang sangat memalukan sih buat si pengguna motor apabila dicegat di tengah jalan atau dikepinggirkan terus motornya diambil. Itu sangat memalukan tentunya, itu apa ya, bener-bener malu-maluin deh. Tapi gue pernah lihat di depan mata gue sendiri pas gue waktu perjalanan dari Bogor Jakarta, ada di sepanjang perjalanan itu ya, nggak perlu gue sebutin di daerah mana. Gue kan di belakang tuh tiba-tiba di depan gue tuh ada motor dipepet itu gitu sama dua orang nggak pakai helm, badannya gede-gede. Set pas gue lihat ke belakang motornya diambil. Mungkin karena kalau kita lihat dari sisi debt collector juga kayak gini ya, sebenarnya kan debt collector itu kerja hanya bener nggak menjalankan sih? tugas. Hanya menjalankan tugas, hanya saja mungkin metode dari perusahaannya itu salah. Ya enggak, gini. Menurut gua nih ya, pernah lihat di videonya di Vice Indonesia, ada di situ bagaimana cara mereka bekerja. Jadi mereka bekerja itu bukan debt collector yang ini ya. Bukan debt collector yang menagih motor, tapi menagih hutang, duit. Jadi tugas mereka itu hanya menekan si penghutang agar dibayar hari itu juga, gimana caranya. Dan mereka hanya orang suruhan gitu, mereka hanya menjalankan tugas gitu. Dan mereka juga, gue yakin ya, memiliki strategi tertentu. Tapi naasnya si orang ini mungkin salah strategi. Yang bikin apesnya mungkin Iya. karena ini orang salah strategi dan kebetulan udah strateginya salah, orangnya pun salah gitu. Ya karena itu sebuah apresiasi seorang komandan kepada anak buahnya. Mungkin beliau adalah seorang prajurit yang berprestasi, makanya dikasih motor. Sekian tadi ya untuk kasus terakhir ini, sekaligus menjadi kasus terakhir. Dan kita bakal sedikit flashback gin. Apa On tuh? this day 26 Oktober terjadi apa sih yang hal-hal keren? Apalagi coba ya, maaf Bay. Hal-hal keren. Terjadi apa sih? Presiden Korsel pernah dibunuh. Presiden Korea Selatan pernah dibunuh pada tanggal 26 Oktober tahun, nggak tahu tahunnya, gue lupa. Yang jelas pada tanggal 26 Oktober Presiden Korsel atau Korea Selatan itu pernah dibunuh oleh agent CIA. Oh iya, 10 tahun Gunung memperingati. Merapi.
10 tahun Gunung Merapi meletus, di mana ada salah satu sosok panutan banyak orang, yaitu sosok almarhum Mbah Marijan juga yang ikut meninggal dalam meletusnya Gunung Merapi dalam keadaan sujud. Dan ini juga Gunung Merapi meletus itu ya, pas Gunung Merapi meletus itu kan sampai sekarang masih ada monumennya, kayak museum-museumnya, dan di situ tersimpan benda-benda yang waktu itu terkena letusan ya. Jadi kurang lebih kalau kalian pengen tahu, kan kalau Gunung Merapi nggak ada filmnya ya, nggak ada filmnya Gunung Merapi. Ada banyak kok. Enggak, tentang meletusnya Gunung Merapi ini kan nggak ada filmnya. Gitu. Kalau misalkan kalian pengen tahu sedasi apa letusan gunung vulkanik, itu kalian bisa nonton filmnya Pompeii, dan kalian bisa lihat di situ reka adegan bagaimana akibat dari atau bagaimana kondisi mayat setelah terkena letusan gunung dari gunung vulkanik tersebut. Itu sangat-sangat mengenaskan, sorry. Itu sangat mengenaskan sih. Jadi buat almarhum Mbah Marijan semoga selalu sehat dikat aja ya, untuk dikat ya Gus. Nah, gua mulai lagi nih. Nah, untuk almarhum Mbah Marijan semoga amal ibadahnya terima tentunya gitu. Ditempatkan di surganya Allah. Surganya Allah, karena kita semua tahu siapa almarhum Mbah Marijan. Selain Kuncen Gunung Merapi, dia juga terkenal melalui iklannya Kuku Bima. Ya, ada lagi Ginanjar, ada tanggapannya? Dan mungkin ada. Dan terakhir, tanggal 28 Oktober nanti dengar-dengar katanya bakal ada demo besar-besaran lagi di Jakarta, atau aksi besar-besaran lagi di Jakarta. Tentunya masih melibatkan mahasiswa atau bahkan buruh juga. Jadi di sini gua Anggi Ariandi dan Ginanjar Prihadi di sini mendoakan semua teman-teman yang turun ke Jakarta, semoga sehat selalu di sana, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semoga para aparat juga tidak melakukan tindakan-tindakan represif yang sangat tidak penting dan merugikan mahasiswa sendiri. Seperti itu gitu. Gua harap demonya berjalan lancar dan semua kondusif. Amin. Dan kita bisa menjaga keutuhan negara ini dan tidak ada aksi anarkis maupun aksi-aksi yang gitu membahayakan dan merugikan, apalagi jangan sampai merusak fasilitas umum, karena gue merasakan sendiri kumaha sih hasilnya gitu nya kurang terek yang busway, wah cenah dialihkeun ya Allah. Jadi jangan gitu dong, lu gak peduli bukan sama negara. Tak boleh kita peduli dengan negara, boleh kita menyampaikan aspirasi, tapi janganlah merusak fasilitas umum. Ya lu ngomongnya jangan di sini, nanti tanggal 28 di lapangan. Saya mau peringatkan. Saya mau peringatkan aja. Hati-hati provokator. Iya, hati-hati provokator. Hati-hati provokator. Ya, Pokoknya dan gue harap aman lah. Gue yakin anak-anak Indonesia cinta damai. dan kita tunggu tanggal 28 Oktober nanti ada apa yang viral di balik demo-demo, di balik aksi-aksinya nanti. Akan Siapa tahu ada yang ke- viral lagi, nanti kita panggil lagi ke sini. Akan ke Rifki menjadi. Udah pokoknya sekian Julidism episode kedua dari Anggi Ariandi dan Ginanjar Prihadi tentunya. Dan terima kasih buat kalian udah nonton, dan Anggi Ariandi pamit undur diri, dan siapa? Gin Sanek. Pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi.